Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cahaya matahari terbenam membuat rerumputan berjatuhan. Burung gagak itu terbang menjauh, tapi seseorang masuk. Ini adalah pria tua kurus dengan rambut menipis. Guanzu, apakah kamu masih ingat orang tua ini? Begitu lelaki tua itu tiba, dia membuka mulutnya dengan suara serak dan menatap dingin ke belakang Suyi di kejauhan. Suyi berbalik, menatap lelaki tua itu sejenak, dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Tidak ingat? Pria tua berjubah merah itu menertawakan dirinya sendiri. Itu benar, para bangsawan sering melupakan banyak hal, belum lagi dalam pertempuran Tianhaiguan, saya bahkan tidak memblokir pedang penonton. Suyi menghela nafas. Pria tua berjubah merah mau tak mau berkata, ingat? Ada kebencian yang mendalam di antara alisnya. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pria tua berjubah merah. Segera, dia menunjuk bekas luka di wajahnya dengan malu dan marah, dan berkata dengan marah, tanda pedang ini berkatmu. Kamu, benar-benar lupa? Sendirian, bertekad balas dendam. Tapi musuh bahkan tidak ingat siapa dia. Apakah ada yang lebih mengejutkan di dunia ini? Suyi berpikir keras sejenak, dan berkata, saya hanya ingat bahwa dalam pertempuran pertama Tianhaiguan, saya membunuh 39 orang tua yang sok, dan ratusan ikan kecil dan udang. Peran, mungkinkah kamu salah satunya? Ikan dan udang kecil. Kening pria tua berjubah merah itu mengeluarkan urat biru, dan wajahnya menjadi suram. Orang tua, kamu tidak harus datang dari penghinaan, kan? Wei San tidak bisa menahan tawa. Pria tua berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, tidak apa-apa menjadi ikan atau udang kecil, atau melupakan siapa lelaki tua ini, aku di sini untuk satu hal. Suyi berkata, katakan padaku. Pada saat ini, pria tua berjubah merah tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah penonton ingin tahu keberadaan Wei tua yang lumpuh? Begitu kata-kata ini keluar, Wei San disambar petir dan berkata dengan tak percaya, ayah angkatku. Dia tidak mati. Suara itu sedikit bergetar. Suyi juga mengangkat alisnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar berita seperti itu. Dia menjadi tenang dan berkata, katakan dulu, apakah Wei tua masih hidup? Tolong, aku akan segera memberitahumu. Mata Suyi berkedip dingin, dan dia akan mengatakan sesuatu. Pria tua berbaju merah itu mengingatkan, jika kamu berani melakukannya, aku berjanji, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Wei San sangat marah dan berkata, orang tua, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Pria tua berjubah merah mencibir, jika lelaki tua itu takut mati, mengapa dia mengambil inisiatif untuk datang? Berbicara, dia memandang Guanzu dan berkata, pemandu, terserah Anda untuk membuat keputusan. Kamu ingin membuatku menundukkan kepala hanya karena kata-katamu? Suyi mengambil langkah tiba-tiba dan berjalan menuju pria tua berjubah merah itu. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sedikit berubah, dan berkata, karena saya berani datang, bagaimana bisa bercanda? Berhenti, jika Anda mendekat, Anda tidak akan pernah tahu hidup dan matinya. Dari Wei tua yang lumpuh, dia memegang jimat rahasia di masing-masing tangannya, menunggunya. Suyi tidak berhenti, dia bergerak maju sendiri, dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku tidak pernah menundukkan kepalaku, kamu seharusnya sudah mendengarnya, aku tidak pernah takut pada apapun. Ancaman, jika kamu bekerja sama, katakan padaku tujuan kamu datang ke sini dengan jujur, jika kamu tidak bekerja sama. Tepat ketika saya mengatakan ini, lelaki tua berjubah merah itu tampaknya tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan, dan berteriak, saya katakan. Suyi kemudian berhenti, mengeluarkan kendi, menyesap, dan dengan sinis berkata, itu tidak cukup keberanian. Pria tua berjubah merah itu tampak jelek dan tidak yakin. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya datang ke sini atas perintah, silakan pergi ke suatu tempat, dan ketika Anda sampai di sana, Anda secara alami akan mengetahui keberadaan Wei tua yang lumpuh. Suyi berkata, atas perintah siapa?
Pria tua berjubah merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya seorang pesuruh. Ketika kamu pergi, kamu secara alami akan tahu. Suyi sedikit mengernyit dan berkata, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah Wei tua masih hidup? Pria tua berjubah merah kali ini mengubah kata-katanya, mengatakan, aku juga tidak tahu. Brengsek, apa kau bercanda? Wei San mengutuk. Nilai. Suyi berkata langsung, kemana harus pergi? Pria tua berjubah merah itu berkata, ikuti saja aku. Berbicara, dia berbalik dan hanyut. Tapi saat berikutnya, lehernya tiba-tiba dicengkeram oleh tangan besar, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan terkejut, Guanzu, apa maksudmu? Yang menembak tentu saja Suyi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak suka dikendalikan oleh orang lain di mana-mana. Karena Anda dapat menemukan saya, Anda harus punya rencana. Kalau begitu, datang menemui saya dengan patuh. Berbicara, dia mengendurkan leher lelaki tua berjubah merah itu, menepuk pundaknya, dan berkata, kembalilah dan beritahu orang yang mengirimmu, aku akan menunggu di sini. Setelah malam ini, maafkan aku jangan menemaniku, ayo pergi. Pria tua berjubah merah itu tercengang, dan berkata, kamu tidak takut merobek wajahmu, dan kamu tidak akan mendapatkan berita tentang Wei tua yang lumpuh itu sama sekali. Suyi berkata dengan ringan, seperti yang kamu katakan, orang mati tidak berguna. Jika Wei tua ada di tanganmu, dia tidak akan mati sebelum dia bisa mencapai tujuanmu. Pria tua berjubah merah itu terdiam sesaat, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Kali ini, Suyi tidak berhenti. Suyi tidak mengalihkan pandangannya sampai dia melihat sosok lelaki tua berjubah merah itu menghilang ke dalam senja. Guru, kami tidak mengikuti. Wei San mau tak mau bertanya. Apa perbedaan antara mengikuti dan pergi dengan pihak lain? Suyi berkata, kami baru saja kembali ke tanah air kami ketika musuh muncul dan bahkan menggunakan Lao Wei sebagai paksaan. Kali ini lawan, jelas luar biasa. Omong-omong, dia tampak lega dan bergumam. Namun, bagiku, ini juga kabar baik, setidaknya ini membuktikan bahwa Lao Wei tidak boleh mati, ini sudah cukup. Wei San tercengang, dan hatinya bergejolak. Memang, jika ayah angkatnya meninggal dalam bencana yang tragis, itu adalah hal yang paling tidak bisa diterima. Tuan, akankah kita menunggu di sini? Jalan Wei San. Suyi sedikit mengangguk, mengambil kursi rotan dan duduk, berkata, tunggu saja sampai angin datang. Dia mengambil sebotol anggur dan meminumnya untuk dirinya sendiri. Cahaya dan bayangan matahari terbenam memandikannya di dalamnya, tampak tenang dan tenang. Menyaksikan adegan ini, Wei San juga benar-benar tenang dan berdiri diam di satu sisi. Sebenarnya, aku sudah ingat siapa pria itu barusan. Tiba-tiba, Suyi membuka mulutnya dan berkata, dalam pertempuran Tianhai Guan tahun itu, Raja Iblis Enam Tiang memimpin sekelompok raja dari alam gua untuk mendirikan biro pembunuhan. Mencoba membunuhku, orang tua tadi, adalah bawahan di samping Raja Iblis ke-6. Pada saat itu, saya sedang terburu-buru, dan dalam pertempuran itu, saya bergegas pergi setelah keluar dari pengepungan, dan saya tidak membunuh mereka semua. Orang tua ini adalah sisa dari awal. Hanya saja, yang aku tidak mengerti adalah mengapa dia datang ke pintu kali ini. Bukankah Raja Iblis ke-6 dan gerbang Iblis Darah di belakangnya sudah dihancurkan? Suyi mengerutkan kening saat mengatakan ini. Raja Iblis 6 Kutub, eksistensi tingkat raksasa dahulu kala, mati secara tragis di bawah pedang Guanzu dalam pertempuran Tianhai Guan. Pada awalnya, pertempuran ini menimbulkan sensasi di dunia dan mengejutkan dunia. Itu juga setelah pertempuran itu bahwa kekuatan iblis teratas, sekte setan darah surgawi, di mana Raja Setan 6 Kutub berada tidak memiliki kepala, pohon tumbang dan Hozen tersebar, dan runtuh. Saya juga sangat aneh, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berjalan di bintang-bintang dan semua lapisan masyarakat, dan saya belum pernah mendengar tentang kebangkitan sekte setan darah surgawi. Wei Sandao, jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya meninggalkan orang itu. Suyi tersenyum dan berkata, karena dia adalah karakter pesuruh, untuk mencegah kebocoran informasi,
dia ditakdirkan untuk tidak mengetahui terlalu banyak informasi orang dalam, aku yakin, bahkan jika kita mencarinya. Jiwa, ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Wei San memikirkannya sebentar dan setuju. Langit semakin gelap, senja telah berlalu, dan malam akan datang. Wan Liu Cheng di kejauhan terang benderang, menerangi langit malam, dan samar-samar, Anda masih bisa mendengar hiruk-pikuk kota. Itu juga membuat hutan belantara tempat Sui dan yang lainnya tinggal menjadi semakin sunyi. Waktu terus berjalan. Hingga dini hari, awan gelap diam-diam menyelimuti langit, menutupi bintang-bintang. Suasana menyedihkan mulai menyelimuti area ini. Kulit Wei San agak dingin, dan dia tiba-tiba mendongak. Di malam yang gelap, kabut memenuhi udara, dan sesosok tubuh bergerak tanpa suara ke dalam kehampaan dan berjalan menuju sisi ini. Ini adalah pria berjubah hitam dengan topeng perunggu. Dia mengambil langkah, menyusut 1 inci, dan datang ke sini dalam sekejap mata. Alis Wei San mengerut, dan dia siap bertarung. Suyi berbaring di kursi rotan dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Ini adalah liontin batu giok pada pria tua lumpuh itu. Pria bertopeng perunggu itu berdiri 100 kaki jauhnya, dan melemparkan liontin giok dengan tangannya. Wei San diam-diam menjalankan teknik rahasia, mengambil liontin giok di tangannya, dan menemukan bahwa tidak ada ancaman, lalu dengan hati-hati melihatnya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, itu memang liontin giok yang menyehatkan jantung, yang dibawa ayah angkat saya di tubuhnya sepanjang tahun." Suyi diam-diam membuka matanya, memandang pria bertopeng perunggu di kejauhan, dan berkata, "Katakan padaku kondisimu." Pria bertopeng perunggu jelas bukan omong kosong, dan berkata, "Pergi ke suatu tempat bersamaku." Pidato semacam ini persis sama dengan pria tua berjubah merah. Tapi segera, pria bertopeng perunggu itu menambahkan, "Jika kamu tidak pergi, orang tua lumpuh itu pasti akan mati." Kata-katanya tenang, tapi ada rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Wei San gemetar di hatinya dan menatap Suyi tanpa sadar. Melihat Suyi bangkit dari kursi rotan, ekspresinya tenang tanpa gelombang, dan berkata, "Sepertinya Anda bukan utusan utama, kembali dan beritahu orang-orang di belakang Anda, jika Anda ingin menegosiasikan persyaratan, bawa saja Wei Tua untuk menemui saya. Jika Wei Tua meninggal, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda satu persatu. Wei Zi kecil, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan kursi rotan dan berbalik. Pria bertopeng perunggu itu jelas tercengang. Orang ini, benar-benar tidak bisa diancam. Dalam kegelapan, Wei San mengikuti di belakang Suyi dan semakin menjauh. Mata pria bertopeng perunggu menjadi sedingin es, dan berkata, "Dalam hal ini, saya hanya dapat mengundang penonton untuk berjalan-jalan. Tolong, untuk penekanan tambahan." Boom! Auman gemuruh bergema di malam hari. Kekosongan hancur, dan tombak pendek seperti pita emas merobek ruang dan bergegas menuju Suyi. Pedang dunia tertebas dari tangan Suyi. Dentang! Tombak emas ditahan. Dan, bersama dengan pedang terbang yang meledak menjadi hujan ringan, tombak pendek emas terbang keluar. Hampir pada saat yang bersamaan, penggaris batu giok, palu tembaga, dan daoin muncul dari udara tipis dan meluncur ke arah Suyi dari arah yang berbeda. Terlalu cepat. 3 harta ini muncul hampir bersamaan, dan mereka semua dihantui oleh cahaya peri yang menyilaukan, dan kekuatan mereka di luar imajinasi. Tapi Suyi tampaknya adalah nabi yang tidak terduga, meraih lengan Wei San terlebih dahulu, dan menghilang di tempatnya dalam sekejap. Boom! Tempat dia berdiri runtuh, bumi retak terbuka, dan kehampaan kacau balau. Lolos. Bagaimanapun, dia adalah penonton yang pernah memuja sebuah era sendirian, yang tidak biasa dan sebanding. Itu hanya perbaikan pedang di masa lalu, sayang sekali. Terjadi obrolan. Di segala arah, selain pria bertopeng perunggu, 3 sosok lagi muncul. Pria bertopeng perunggu memegang tombak pendek emas di tangannya, sombong. "Tuan, harta di tangan mereka tampaknya adalah harta berbulu." Wei San terkejut. "Bisakah Anda mengenali asal-usulnya?" Suyi bertanya. Keempat orang ini semuanya adalah raja dari kerajaan Dongyu,
tetapi wajah mereka sangat asing. Tidak mengenali. Wei San menggelengkan kepalanya. Fakta ini tidak diragukan lagi, tidak normal. Catatan, di langit berbintang, semua karakter yang menginjakan kaki di alam gua memiliki banyak latar belakang, bahkan jika mereka terlihat asing, mereka juga dapat melihat beberapa petunjuk dari pakaian dan napas pihak lain. Tapi sekarang, dengan penglihatan Suyi dan Wei San, keduanya tidak dapat melihat asal-usul pihak lain, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan auranya, atau berasal dari kekuatan misterius. Malam bagai tinta, penuh dengan niat membunuh. Suasana yang menyedihkan, seperti ombak yang bergejolak, menyapu dunia ini. Hati-hati, seseorang menggunakan harta rahasia secara diam-diam, membalikkan tren umum Zhou, dan sepenuhnya memblokir dunia tempat kita berdiri. Ekspresi Suyi tetap diam, dan dia mentransmisikan suaranya dengan lembut. Seseorang menggunakan harta rahasia untuk mengubah dunia menjadi sangkar. Dan dia dan Wei San menjadi binatang buas yang terkurung. Mampu melakukan langkah ini dengan tenang sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain siap kali ini. Boom! 4 orang di seberang tidak berbicara omong kosong, dan mereka menembak dengan berani. Jalan mereka berempat jauh dari biasa. Selain itu, mereka menggunakan harta tingkat bulu, membuat kekuatan mereka melampaui imajinasi. Jejak penghinaan muncul di alis Suyi. Sayangnya, di mata Suyi, itu tidak cukup. Dentang! Pedang di dunia bernyanyi, Suyi memegang pedang ini dan memutarnya di udara. Gelombang energi pedang muncul, menyebar ke 10 arah. Boom! Kehampaan runtuh, gunung dan sungai runtuh. Pengepungan dari 4 penguasa besar alam gua dengan mudah dipatahkan. Bagus! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat dengan mudah menjatuhkan harta karun tingkat bulu dengan menggunakannya? Terdengar seru. Mereka berempat terkejut, menunjukkan ekspresi serius. Hati-hati, kekuatannya jelas berbeda dari prediksi kita. Pria bertopeng perunggu itu dengan cepat mentransmisikan suaranya. Sebelum beraksi, mereka telah mengumpulkan berbagai informasi dan pencapaian tentang Suyi, reinkarnasi penonton. Pada akhirnya, mereka menemukan jawaban yang mengejutkan. Pada tingkat Raja Alam, bahkan Raja Alam Gua, sulit untuk mengancam penonton. Oleh karena itu, ketika mereka mengirim kali ini, mereka semua membawa harta karun tingkat bulu untuk bertindak sebagai pembunuh besar, mereka pikir mereka cukup untuk menangkap mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar melakukannya, mereka menyadari bahwa penilaian mereka salah. Reinkarnasi penonton jauh lebih kuat daripada yang dijelaskan dalam informasi. Jangan beri mereka waktu lagi untuk berpikir, Suyi sudah menyerang dengan pedang. Potong! Suyi mengayunkan pedangnya seperti peri yang melambaikan lengan bajunya. 4 master besar dari alam gua bergabung untuk bertarung satu sama lain. Boom! Harta itu seperti air pasang, dan pedang itu seperti mendidih. Hanya dalam sekejap, aliansi keempatnya hancur, dan hartanya hampir terlempar, dan semuanya berubah. Darah seperti air terjun. Mati! Suyi memutar pergelangan tangannya, dan pedang dunia tiba-tiba meraung, menusuk tenggorokan pria kekar itu seperti kilatan cahaya. Terakhir datang dulu, pedang menyegel tenggorokan. Pria kekar itu membelalakkan matanya tak percaya. Pada akhirnya, jiwa dan raganya musnah. Mundur, mundur! Pria bertopeng perunggu itu berbalik dan lari. Tapi energi pedang seperti galaksi 9 hari turun dari langit, menghalangi retretnya. Dengan ledakan keras, tubuh pria bertopeng perunggu dimusnahkan dalam aliran energi pedang. Dalam sekejap mata, 3 musuh besar terbunuh. Jangan kemari! Di kejauhan, terdengar teriakan. Saya melihat pria yang tampak seperti pemuda tampan, datang ke Wei San dalam sekejap, dan menekan bagian atas Wei San dengan segel dao di tangannya. Jika kamu berani datang, aku akan membunuhnya. Pria itu berteriak keras. Suyi meliriknya dan berkata kepada Wei San, aku akan membunuh orang yang bersembunyi di kegelapan dulu. Dengan itu, dia berbalik. Pria. Dia tidak mengkhawatirkan hidupmu. Pria itu berkata tidak percaya. Wei San menyeringai dan berkata, sebaiknya kau khawatirkan hidupmu sendiri. Apa maksudmu?
Jantung pria itu berdetak kencang. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari udara tipis dan meraih Daoyin yang ditekan di atas kepala Wei San. Harta ini tidak buruk, tetapi dengan Taoisme Anda, tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari harta ini. Itu sia-sia. Song Sosok He muncul dari udara tipis, memegang segel Dao di tangannya, dan berkomentar dengan serius. Pria itu ketakutan dan berkata, kamu adalah pembudidaya bulu? Song He mengenakan mahkota kembang sepatu, mengenakan jubah Tao, dan dikelilingi oleh hujan rintik peri terbang, seperti dewa, dan sikap tidak terikat itu jauh dari dunia-dunia. Cerdas. Song dia tersenyum, tenanglah. Setelah aku mencari jiwamu, aku akan mengirimmu di jalan, sehingga kamu tidak lagi harus menderita dari gejolak dunia. Pria itu berteriak ngeri, berbalik dan lari seperti orang gila. Boom! Segel jatuh, bunga teratai sian bermekaran, menghancurkan tubuh pria itu. Begitu arwah pria itu keluar, dia ditangkap oleh Song He. Harta karun ini memang kuat. Wei San tidak bisa tidak mengagumi. Jika Anda suka, ambillah. Tentu saja, premisnya adalah Master Su setuju. Lagu dia berkata sambil tersenyum. Dia memiliki sosok tinggi, menonjol dari keramaian, dan setiap gerakannya memang seperti peri di mata dunia. Tapi dengan kata-kata itu, sepertinya Sui yang memimpin. Song He mulai mencari jiwanya. Mencari jiwa bukanlah masalah. Hanya dalam beberapa saat, pupil Song He menyusut, meraih Wei San, dan mundur ratusan kaki jauhnya. Boom! Di tempat semula, jiwa pria itu meledak dan menghilang. Ini. Wei San terkejut, apakah jiwa orang itu dimanipulasi? Song dia mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, ya, seseorang dari alam Ascension menembak, meninggalkan segel terlarang di jiwa orang ini. Begitu seseorang mencari jiwanya, mereka pasti akan menderita serangan balasan. Ada apa di balik kenaikan itu? Wei San menarik napas, menyadari asal-usul musuh-musuh ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Waktunya berbeda, karena saya bisa berjalan di dunia, pasti ada jiwa lain yang bisa melakukan ini. Lagu Mata He berkedip, menurut pendapat saya, di antara banyak kekuatan kultivasi teratas di dunia saat ini, saya khawatir mereka sudah memiliki roh mati tingkat berbulu yang duduk di kursi. Dan ini akan semakin sering terjadi di masa depan. Dan jiwa-jiwa yang telah meninggal itu berjalan di dunia, hal yang paling diinginkan adalah mengangkat kekuatan kutukan pada tubuh mereka, dan hanya Guru Su yang dapat melakukan ini. Berbicara tentang ini, Song He menghela nafas lega, ini juga berarti bahwa dalam periode waktu berikutnya, semakin banyak masalah akan datang kepadamu. Wei San mengerutkan kening saat mendengar ledakan kepanikan. Rekan Taois, yakinlah, kekuatan reinkarnasi secara alami menahan roh mati seperti saya, dan mereka harus menyadari hal ini, jadi jika ini bukan pilihan terakhir, saya khawatir mereka tidak akan melakukannya. Berani tampil sendiri. Song dia berkata, tentu saja, jika mereka benar-benar berani datang, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengatakan itu, ada sedikit rasa percaya diri di antara alisnya. Sebagai seorang Taois sejati yang memimpin sebuah sekte besar di zaman kuno, dia Song He, bukan seorang vegetarian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.